Goyang kaki, goyang. Oke, sebelum masuk ke materi, kita akan bertanya, pramuka itu apa? Pramuka. Apa itu pramuka? Yang bisa Oke, pramuka itu Praja Muda Karana. Artinya apa? Jadi Praja Muda Karana artinya apa? Praja Muda Karana artinya apa? Oke, bisa angkat tangan. Apa? Praja Muda Karana artinya? Ada yang tahu? Kali? Apes? Oke, perhatikan. Praja Muda Karana itu artinya kaum muda yang suka berkarya. Ya, kaum muda yang suka berkarya. Coba ulangi. Apa yang kami sampaikan? Coba ulangi. Jadi, Praja Muda Karana ini artinya kaum muda yang suka berkarya. Kaum muda yang suka berkarya. Kemudian, pramuka ini pertama kali dikeluarkan oleh Bapak Lord Robert Baden-Powell of Gibbons tahun 1908. Coba ulangi, sebut namanya Bapak siapa? Bapak Lord Robert Baden-Powell of Gibbons. Beliau memperkenalkan pramuka pada tahun 1908. Kemudian Belanda mengadopsi ini, kemudian Belanda ini membawanya ke Indonesia itu pada tahun 1912. Jadi Belanda yang membawa pramuka ini ke Indonesia pada tahun 1912. Sampai di sini paham? Belanda mengadopsi ini ke Indonesia pada tahun 1912. Nah, yang dikenal saat ini dengan nama Kepanduan. Yang dikenal saat ini dengan nama Kepanduan. Kemudian, sejarah pramuka Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Jepang, dan pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi ada 3 ini sejarah pramuka Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, pada masa penjajahan Belanda, dan pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gerakan pramukaan tadi dibawa oleh siapa? Ke Indonesia dibawa oleh siapa? Pada tahun berapa? 1900. Belanda membawa pramuka
Jadi namanya sekarang itu Kepanduan. Nah, saat menjelajahi Indonesia pada tahun 1912 yang dikenal dengan nama Netherlands Pathfinders Organisation atau bisa disebut dengan NPO. Netherlands Pathfinders Organisation. Kemudian pada tahun 1916 gerakan tersebut berubah nama menjadi NIPP. NIPP ini Netherlands Insight Pathfinder Training atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Ini Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada tahun 1914 ini dia berubah nama menjadi NIPP. Nah, NIPP ini Netherlands Insight Pathfinder Training atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, istilah Pathfinder ini merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Istilah ini tadi Pathfinder itu merujuk kepada istilah untuk pramuka yang ada di negeri Belanda, khusus di negeri Belanda. Makanya dinamakan dengan Pathfinder. Oke, pramuka. Jadi pada tahun 1930 ada namanya organisasi PPS. Nah, PPS ini Pandu Pemuda Sumatera, ya, Pandu Pemuda Sumatera. Dan ada juga namanya organisasi PK. Organisasi PK ini Pandu Kesultanan, jadi punya Pandu Kesultanan. Kemudian ada namanya organisasi IPO. Nah, organisasi IPO ini bergabung menjadi satu, membentuk organisasi KBI. KBI ini yang artinya Kepanduan Bangsa Indonesia. Jadi dari organisasi IPO bergabung menjadi satu membentuk organisasi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1931 dibentuklah pada baru bagi Kepanduan Bangsa Indonesia yang bernama PAPI. PAPI ini persatuan antara Pandu Indonesia. PAPI ini persatuan antara Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1938 organisasi ini berubah nama menjadi BPPKI. Yang berubah nama menjadi BPPKI pada tahun 1913. Nah, BPPKI ini Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Nah, kemudian sebagai rasa atau upaya menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, BPPKI ini berencana melakukan kegiatan All Indonesia Jambore. Namun, rencana tersebut tidak berjalan mulus karena ada beberapa yang harus dilakukan baik dalam perencanaannya maupun dalam pelaksanaannya. Setelah mereka melakukan beberapa pertimbangan, nah kegiatan ini akhirnya dapat terlaksana juga. Nah, akhirnya setelah mereka melewati beberapa pertimbangan, kegiatan itu dapat dilaksanakan. Kemudian nama kegiatan ini diganti dengan Terkino. Terkino ini Perkemahan Kepanduan Indonesia OEMO, ya. Dan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juli 1945 yang dilaksanakan di Yogyakarta. Jadi, Terkino ini tadi diselenggarakan mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Ya.
Mereka mulai melaksanakannya dari tanggal 19 sampai dengan 23 Juli 1941 yang dilaksanakan di Yogyakarta. Itu pada masa penjajahan Jepang terjadilah Perang Dunia Kedua. Nah, terjadilah Perang Dunia Kedua. Tentara Jepang itu melakukan penyerangan ke Belanda. Jadi pada masa sejarah terbuka pada masa penjajahan Belanda ini, pada saat itu terjadilah Perang Dunia Kedua yang dimana tentara Jepang itu mereka itu melakukan penyerangan ke Belanda. Jadi mereka itu pergi ke Belanda untuk tentara Jepang ini pergi ke Belanda untuk melakukan penyerangan. Jepang bukan hanya penyerangan ke Belanda, tetapi Jepang juga melarang, Jepang juga ternyata melarang berdirinya partai atau organisasi rakyat Indonesia. Dari Jepang itu selain mereka melakukan penyerangan ke Belanda, mereka juga melarang berdirinya organisasi rakyat Indonesia. Jadi Jepang itu melarang kalau harus berdiri organisasi rakyat milik rakyat Indonesia. Jadi Jepang itu tidak mau kalau misalnya Indonesia itu punya organisasi sendiri. Jadi mereka tidak mau. Termasuk gerakan kepanduan. Jadi Jepang tidak akan mengizinkan bangsa Indonesia mendirikan organisasi rakyat Indonesia dan termasuk kepanduan, termasuk gerakan kepanduan. Karena kalau misalnya bangsa Indonesia mendirikan organisasi rakyat Indonesia, Jepang akan berpikir bangsa Indonesia akan mengancam mereka, karena pada saat itu bangsa Jepang masih menguasai Indonesia, karena pada saat itu mereka masih menguasai Indonesia. Jadi pemikiran mereka kalau misalkan Indonesia punya organisasi sendiri, termasuk kepanduan pramuka ini, menurut mereka itu akan mengancam mereka. Jadi menurut mereka itu akan mengancam mereka. Itu pada masa penjajahan Jepang itu mereka itu melarang keras kalau bangsa Indonesia ini harus punya organisasi sendiri, termasuk kepanduan dan termasuk gerakan kepanduan. Kenapa? Mereka menganggap kalau misalnya bangsa Indonesia punya organisasi sendiri, berarti mereka bisa melakukan perlawanan. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat para tokoh untuk melakukan Pekino kedua demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Jepang, dari penjajahan Jepang. Kemudian lahirnya gerakan pramuka di Indonesia. Jadi lahirnya kita di sejarahnya gerakan pramuka di Indonesia. Sekarang lahirnya gerakan pramuka ke Indonesia. Gerakan pramuka ke Indonesia pertama kali dibawa oleh siapa? Pertama kita sudah jelas, dibawa oleh siapa? Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh siapa? Pada saat itu dibawa oleh siapa? Lahirnya gerakan pramuka ke Indonesia dibawa oleh Belanda, karena pada saat itu Belanda masih menjajah Indonesia. Setelah Belanda, baru Jepang menjajah Indonesia. Nah, kemudian pada tahun berapa Belanda membawa pramuka ke Indonesia? Pada tahun 1912 yang dibawa oleh Belanda. Dengan nama apa tadi? Kepanduan. Iya, dengan nama Kepanduan. Nah, juga jadi nama pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nama pramuka dicetuskan oleh siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nama pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tujuan pramuka dari Indonesia itu apa? Tujuan pramuka dari Indonesia itu apa? Tujuan pramuka
menanamkan semangat kebangsaan, ya, menanamkan semangat kebangsaan agar kaum muda itu cinta tanah air, ya, agar kaum muda itu cinta tanah air. Kemudian untuk membekali kaum muda untuk memiliki kecakapan dan keterampilan, untuk membentuk kaum muda itu memiliki keterampilan dan kecakapan. Dan itu tujuan pramuka ada di Indonesia. Tujuan pramuka ada di Indonesia untuk apa? Untuk apa? Sebelah sini untuk apa? Tujuan pramuka ada di Indonesia itu untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Halo, yang bisa? Untuk apa? Untuk ya, untuk membentuk karakter. Ada lagi? Ada lagi? Tujuan itu pramuka ada di Indonesia untuk apa? Membentuk karakter. Apa lagi? Apa? Kenapa? Oke, lagi. Jadi tujuan pramuka berada di Indonesia. Oke, perhatikan. Untuk membentuk karakter kaum muda bangsa Indonesia. Kemudian membentuk semangat agar mereka itu cinta tanah air. Kemudian melatih kaum muda untuk memiliki keterampilan dan keahlian dan kecakapan, ya. Oke, sejarah pramuka dunia sampai di sini paham? Siap, paham nggak? Sampai sini paham? Siap. Oke, paham. Jadi sekarang sudah berdiri. Berdiri. Oke, berdiri sampai bisa rambutnya, ya. Pramuka siap. Iko ada ikuti perpecahan siap. Lain oke. Iko terima kasih kembali.